Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbisna Nabib Dan saya Muhammad Anugrah Trisnanda Kami dari Prodi Ilmu Komputer Unhas. akan mempresentasikan proyek program kami. Sebenarnya bukan program, tapi game. Game yang kami buat ini berbasis Java menggunakan Eclipse Luna. Adapun judulnya yaitu Don't Touch the Red. di mana pemain tidak boleh menyentuh warna merah. Game yang kami buat ini berbasis Java. Kami membuatnya pada Eclipse Luna yang telah didownloadkan Swing Designer agar memudahkan dalam pembuatan GUI. Pada game yang akan kami buat ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas utama dan kelas memutar musik. Pada kelas utama terbagi jadi panel menu dan panel level. Banyaknya panel tergantung dengan banyaknya level. Di sini kami hanya membuat 3 level saja. Untuk kelas pemutar, kita tidak memerlukan GUI atau user interface karena kelas ini hanya untuk memutar lagu. Pada panel menu akan dibuat satu tombol untuk beralih dari panel menu ke panel level 1. Sedangkan pada panel level akan diisi dengan beberapa label yang disertakan dengan gambar polos berwarna merah karena judulnya Don't Touch the Red. Pertama-tama kita akan menjelaskan kelas untuk memutar musik. Di sini kami menamakan kelasnya sebagai Laguna. Kami menjelaskan kelas ini terlebih dahulu karena skripnya tidak terlalu banyak. Sebelum membuat kelas ini, kami terlebih dahulu menambahkan external library di layer dalam Java project kami untuk pemutar musiknya. Anda bisa mendownloadnya di sini. Di dalam kelas ini, kami hanya mengimport dua fitur, yaitu java.io.fileinputstream dan javazoom.jl.player.player. Perlu diketahui, Java Zoom akan tersedia apabila Anda telah menambahkan eksternal library di layer tadi ke folder Java proyek Anda. Untuk deklarasi kelasnya, kita menambahkan extend string. Tujuannya yaitu jika kelas lain memanggil kelas ini dan menambahkan start pada belakang objek, maka yang otomatis tereksekusi pertama yaitu method run. Setelah itu, kita mendeklarasikan string lokasi untuk lokasi lagu. Kemudian ulang untuk menyatakan lagunya akan berulang atau tidak. Static player putar untuk pemutar yang akan terus berulang, dan static player sekali untuk pemutar yang hanya bermain sekali. Kami sengaja membuat dua pemutar karena jika kita ingin memainkan sound effects yang bermain sekali sementara ada lagu yang terus berputar, maka akan terjadi error. Lalu skrip berikut agar ketika kelas Laguna dipanggil oleh kelas lain, maka ia membutuhkan informasi string lokasi file dan nilai dari boolean loop. Setelah mendapatkannya, akan dimasukkan ke dalam string lokasi dan boolean ulang yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian, metode public void run akan berjalan sesuai penjelasan sebelumnya. Di sini, kami menggunakan thread try catch agar pengulangannya tidak error. Pada bagian try, kita membuat seleksi. Apabila lagu akan diulang, maka program akan mengecek lagi. Apabila pemutar sekali sedang bermain, maka akan dihentikan. Kemudian kita membuat objek file input stream dengan nama lagoy, di mana lokasinya diambil berdasarkan string lokasi yang telah diterima dari kelas yang memanggil. Lalu pemutar putar akan menerima informasi file yang akan diputar, lalu memainkannya. Dua yang digunakan agar lagunya kembali bermain ketika lagunya sudah habis. Jika lagu tidak akan diulang, sama halnya dengan skrip yang dijelaskan sebelumnya. Cuman untuk pemutar yang digunakan kali ini adalah pemutar sekali. Pada bagian catch hanya menangkap apabila ada error dan mencetaknya pada konsol. Metode yang terakhir yaitu close untuk menghentikan lagu yang terus berulang. Terlebih dahulu, cek apabila pemutar sedang bermain, maka boolean ulang akan bernilai false. Pemutar akan dihentikan. Selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu bagian dari kelas utama. Pada kelas ini kami mengimport banyak fitur seperti event queue, image icon, G-frame, G-label, G-button, G-option pane, swing constant, font, G-event, G-listener, mouse adapter, mouse event, color, dimension, toolkit, G-panel, dan cap layer. Event queue berfungsi untuk membuat komponen AWD berjalan serentak. Image icon agar kita dapat memasukkan gambar ke dalam program. G-frame agar kita dapat membuat window. Label membuat label. G-button untuk tombol. G-option pane agar kita dapat membuat message box. Swing constant untuk mengatur posisi teks pada label. Font untuk memilih font lain pada label. G-event untuk mengeksekusi perintah ketika keyboard ditekan. G-listener agar dapat mengetahui apabila keyboard ditekan. Mouse adapter dan mouse event untuk mengetahui aktivitas mouse.
color untuk mengganti background dengan warna solid, dimension dan toolkit untuk mendapat informasi dari ukuran layar monitor, di panel untuk membuat beberapa panel dalam satu frame, dan card layout untuk memudahkan pembuatan GUI yang berbeda-beda. Pada deklarasi kelas ditambahkan implement key listener agar key listener selalu tereksekusi. Kemudian kita mendeklarasikan iframe frame game di panel menu level 1, level 2, dan level 3. Boolean mode kita nyatakan false karena default gamenya bermain dengan suara. Untuk lagunya, kita panggil kelas sebelumnya yang kita buat, yaitu Laguna, dengan dua objek, yaitu putar dan main. Objek putar untuk pemutar yang hanya bermain sekali, dan objek main untuk pemutar yang akan terus berulang. Ada juga di label gambar bisu untuk penempatan indikator game yang akan bersuara atau tidak. Kemudian image icon bisu untuk gambar indikator apabila pemain tidak ingin bermain dengan suara. Image icon hendak bisu untuk gambar indikator pemain bermain dengan suara. Image icon hendak bisu akan menjadi default dari label gambar bisu. Kemudian prosedur play untuk memutar lagu yang akan bermain sekali. Prosedur play membutuhkan informasi lokasi file yang akan diputar. Pada metode terlebih dahulu, kita lakukan pengecekan apabila mood bernilai false. Maka putar akan memberikan informasi ke kelas Laguna di mana lokasi lagunya dan tidak berulang, karena putar ini hanya memulihkan sekali. Putar.start akan mengeksekusi metode run pada kelas Laguna. String game mode dideklarasikan untuk pesan yang nantinya muncul apabila pemain menyentuh warna merah. Kemudian dibuat prosedur bisu sebagai switch mood-nya. Apabila mood bernilai false, maka akan dilakukan pengecekan. Apabila pemutar sekali sedang bermain, maka akan dihentikan. Kita tidak melakukan hal yang sama untuk pemutar yang terus berulang, karena nantinya apabila dari panel level beralih ke level menu, maka lagu yang terus berulang akan dihentikan. Kemudian label gambar bisu diatur indikatornya menjadi bisu, dan nilai mood diubah menjadi true. Apabila mood bernilai true, maka label gambar bisu berindikator hendak bisu, dan mood bernilai false kembali. Kemudian prosedur game over untuk nantinya akan tereksekusi apabila pemain menyentuh warna merah. Isi prosedurnya yaitu title frame FRM game akan berubah menjadi title thread kembali. Hal ini dilakukan karena nanti judul framenya sesuai dengan posisi level pemain. Lalu, cek apabila komputer sedang bermain, maka objek main tadi akan mengeksekusi kode close pada kelas sebelumnya. Lalu kita mengeksekusi prosedur play tadi dengan lokasi file yang sesuai tertera. Lalu akan muncul message box yang isinya pada string game tadi. Lalu panel menu akan ditampilkan. Kemudian public static void main merupakan main method dari Java, di mana metode inilah yang terlebih dahulu dijalankan. Event queue akan menjalankan komponen GUI secara serentak. Lalu dalam metode run akan dibuat objek window dengan bertujuan supaya VRM game dapat ditampilkan walaupun pemanggilnya bersifat statik. Selanjutnya yaitu prosedur utama. Prosedurnya sesuai dengan nama kelas tadi. Karena apabila kelas ini tereksekusi, maka prosedur inilah yang akan tereksekusi setelah main method. Pertama-tama, kami mendeklarasikan image icon merah di dinding belakang nanti. Gambarnya berupa warna merah polos berukuran 640 x 480 sesuai dengan jendelanya. Lalu icon game dideklarasikan sebagai frame. Lalu icon jendelanya diatur dengan gambar seperti itu. Set resizable bernilai false supaya pemain tidak dapat mengubah ukuran jendelanya. Lalu titlenya sesuai dengan judul gamenya. Pada set bounds, posisinya default yaitu 100,100 dan ukurannya diatur menjadi 640,480. Set default close operation diatur menjadi keyframe.exit _on _close supaya ketika pemain mengklik tombol close di atas, maka game akan keluar. Dimension dim dideklarasikan untuk mendapat informasi ukuran layar. Kemudian lokasi FRM game disesuaikan dengan game tadi dengan rumus di samping. Set layout diubah menjadi card layout untuk memudahkan dalam menyunting tampilan GUI. Kemudian set focusable diubah menjadi true dan ditambahkan add key listener agar ketika program sedang berjalan, maka aktivitas keyboard akan lengkap dan akan mengeksekusi metode key event. Lalu kita mendeklarasikan panel-panelnya. Terlebih dahulu panel menu. Pada panel menu diatur backgroundnya menjadi putih dan set layout menjadi null agar posisi dalam panel menjadi absolute. Hal ini dilakukan supaya kita bebas menempatkan posisi item-item dalam panel sesuai
keinginan kita. Lalu kita masukkan panel menu ke VRM game. Lakukan hal yang sama untuk ketiga level dengan mengganti menu menjadi nama level. Pada script panel menu, terlebih dahulu kita membuat label untuk informasi kepada pemain. Pada title, kita mengubah set foreground menjadi color.red supaya teksnya berwarna merah. Lalu set horizontal alignment di sequence.center agar teksnya berada di tengah. Lalu set font impact untuk jenis fontnya, font plain untuk membuat teksnya tidak berefek, bold atau italic, dan 51 untuk ukurannya per pixel. Set bounds untuk mengatur posisi kayak tadi. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu kita membuat sebuah button pada panel menu dengan nama BTN Start. Mouse listener berfungsi untuk menangkap aktivitas mouse. Apabila mouse mengklik tombol ini, maka panel menu akan disembunyi. Judul window disesuaikan dengan nama level, dan apabila mode false, maka objek main memutar lagu yang dituju dan akan terus berulang, dan panel level 1 akan ditampilkan. Untuk label gambar bisu akan disertakan mouse listener. Apabila mouse mengklik label ini, maka prosedur bisu tadi akan dieksekusi. Indikator default gambar bisu ialah bisu dengan posisi yang tertera di atas. Selanjutnya kita masuk ke panel level. Pada panel level 1 akan dibuat banyak label. Label ini berfungsi sebagai pembatas atau track dari game. Tiap label pembatas ini diberi ikon merah, di mana tadi kita telah mendeklarasikannya. Labelnya kita beri mouse listener. Apabila mouse menyentuh labelnya, maka panel level akan disembunyikan dan prosedur game over akan dijalankan. Lalu posisikan semua label agar membentuk track. Untuk label finishnya, kita tidak menggunakan gambar. Kita hanya menggunakan teks, next, LVL, atau finish jika sudah berada di level terakhir. Pada label ini, kita mengatur teks berada di tengah, mengatur warnanya menjadi hijau, dan posisinya diatur sesuai dengan track. Lalu diberikan mouse listener. Apabila mouse menyentuhnya, maka panel level saat ini akan disembunyikan, judul window menyesuaikan level selanjutnya, dan sound effects akan bermain dengan informasi filenya sesuai dengan lokasi lagu, dan panel level selanjutnya akan ditampilkan. Untuk label finish, judul jendelanya akan dikembalikan, lagu yang terus berulang akan dihentikan, sound effects akan bermain sesuai lokasi lagu, lalu akan muncul pesan yang memberi selamat kepada pemain, dan panel menu akan tampil. Selanjutnya, kita beralih ke metode key event. Metode key event ini terdiri dari 3 prosedur, yaitu prosedur key press, release, dan key type. Kita hanya menggunakan prosedur key press, tetapi kita juga harus mendeklarasikan key release dan key type, karena sebelumnya kelas ini telah diimplement dengan key listener. Pada prosedur key press, perintah dalam prosedur akan dieksekusi apabila keyboard ditekan. Terlebih dahulu, kita membuat variabel pancing bertipe integer, di mana nilainya didapatkan dari key kode tombol keyboard. Perintah berikut akan tereksekusi apabila panel menu tersembunyi. Apabila nilai pancing bukan 18, 17, atau 524, maka perintah berikut tidak dieksekusi. Nilai 18 merupakan key code dari tombol Alt, 17 untuk kontrol, dan 524 untuk tombol Windows. Apabila pemain menekan tombol tersebut, maka semua panel level akan disembunyikan. Judul jendela akan kembali, lagu yang terus berulang akan dihentikan, sound effects cheater akan dimainkan, lalu akan muncul message box yang dan panel menu akan ditampilkan. Nah, berikut cara memainkan game yang baru saja kami presentasikan. Setelah gamenya berjalan, kita bisa mengklik tombol Go untuk memulai permainan, atau bisa mengklik tombol speaker terlebih dahulu untuk bermain tanpa suara. Setelah mengklik tombol Go, maka akan ditekan status. Jika pemain menyentuh dinding berwarna merah, maka akan muncul pesan main demo dan kembali. Kalau pemain menekan tombol Ctrl atau Alt atau tombol Windows, maka akan muncul pesan kurang ya dan kembali. Jika pemain berhasil mencapai tulisan berwarna hijau, maka akan pindah ke level selanjutnya. Jika pemain berhasil mencapai finish pada level terakhir, dalam hal ini level 3, maka akan muncul pesan yang memberi keselamat kepada pemain. Dan kembali. Oke, itulah tadi presentase dari kami. Semoga apa yang kami telah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.